Dengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan mewarnai kebersamaan kita di Warta Berita pagi hari ini untuk edisi hari ini Selasa 1 April 2025. Bersama Senadiar juga rekan Giem, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Palembang memastikan penambahan rutase armada angkutan sampah di Palembang yang akan dimaksimalkan selama momen Lebaran untuk menjaga kebersihan kota. Menjelang perayaan Idul Fitri, volume sampah di Kota Palembang melonjak drastis hingga 50% dalam beberapa hari terakhir. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan penambahan rutase armada pengangkut sampah akan dilakukan maksimal. Kabid Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun PSLB 3 Dinas Lingkungan Hidup DLHK Kota Palembang, Andika Marta Dinata mengatakan, armada yang biasanya hanya beroperasi 2 kali sehari kini diperbanyak menjadi 3 hingga 4 kali rutase per hari. Bahkan tadi malam 9 kali rutase mengingat jumlah sampah yang meningkat. Meski demikian, keterbatasan jumlah armada tetap menjadi tantangan sehingga masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengurangi dan memilah sampah dari rumah tangga mereka. Ritase ini yang 2 kali bisa jadi 4 kali. Ada yang malah sampai 9 kali karena peningkatan itu. Ya, sampai kapan? Yang pasti sampai dengan malam tadi ya. Mungkin karena aktivitas kan meningkat. Biasanya setelah pas Idul Fitri itu sudah menurun. Kita lihat kondisi, kalau misalnya memang kondisinya sampah masih terus bertambah, ya tetap kita berlakukan penambahan ritasi. Tapi seperti biasanya maksimalnya itu di malam Lebaran. Kondisi kawan-kawan di lapangan kan mereka pasti cukup kelelahan, yang tadinya harusnya cuma 2 kali pengangkutan, sekarang sudah berapa kali kan pengangkutan. Terutama yang bagian mengangkut sampahnya, yang kru-kru itu. Sebelumnya, menjelang perayaan Idul Fitri, volume sampah di Kota Palembang melonjak drastis hingga 50%. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, telah meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk menambah ritase armada pengangkut sampah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, pemerhati lingkungan Sumatera Selatan Khairul Sobri menilai pengelolaan sampah saat ini makin merosot dan berdampak terhadap sejumlah aspek di masyarakat. Masalah polusi udara dan penataan sampah membuat kota menjadi kumuh. Sampah pinggir jalan protokol seperti Jalan Demang Lebar Daun ini menjadi gambaran pengelolaan sampah yang tidak serius. Hal ini juga dibuktikan dengan sampah yang berserakan di pinggir jalan dan pengambilan oleh petugas yang lambat di jam sibuk. Hasilnya membuat kemacetan akibat truk sampah yang parkir di pinggir jalan, tepatnya di kawasan depan Catatan Sipil Palembang. Khairul Sobri berharap bahwa Dinas DLH, LHK, dapat serius dan rutin mengambil sampah sesuai dengan waktunya. Itu difasilitasi, kalau tidak itu kotak sampah atau paling tidak bagaimana rutin konsistensi pemerintah dalam mengambil sampah-sampah yang ada di pemukiman padat penduduk khusus. Khairul juga mengharapkan agar pengelolaan sampah atau penampungan sampah sementara di kawasan padat penduduk di jalan protokol memiliki tempat khusus dan tidak berserakan. Berikut ini kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat terkait tentang meminimalisir penumpukan sampah Lebaran 2025. Saya Putri dari Sukarami. Oke, baiklah. Jadi sampah yang berserakan saat Lebaran itu menjadi masalah yang sering terjadi ya, akibat meningkatnya konsumsi makanan. Ya tentunya yang kemasan dan juga barang sekali pakai. Jadi kurangnya kesadaran masyarakat ini dalam membuang sampah pada tempatnya itu memperburuk kondisi ini. Nah, maka dari itu, oleh karena itu, diperlukan upaya bersama seperti menyediakan tempat sampah yang memadai, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, serta mengurangi penggunaan plastik nih, yang sekali pakai. Nah, agar lingkungan tetap bersih, nyaman selama perayaan Lebaran. Saya Keisha dari Betung. Di rumah sampah saat Lebaran memang lebih banyak dari biasanya, terutama dari bungkus makanan, botol minum, ataupun plastik belanjaan. Saya pribadi dan keluarga sedang berusaha untuk mengurangi sampah dengan memakai wadah
yang bisa dipakai ulang dan menghindari penggunaan plastik secara berlebihan. Harapan saya, semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, terutama di momen-momen besar seperti Lebaran. Baik, pendengar, selanjutnya momen Lebaran ini tentunya perayaan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Muslim. Tetapi di momen Lebaran ini, tingkat konsumtif dan penggunaan plastik atau kertas pun meningkat, sehingga akan menambah jumlah produksi sampah industri dan rumahan. Nah, bagaimana kondisi sampah sama momen Lebaran ini di Kabupaten Banyuasin dan bagaimana cara mengatasinya? Kita akan dengarkan wawancara singkat kontributor RRI Muhammad Maulana bersama Bapak Isnaini selaku Kepala Bidang PSLB 3 DLH Banyuasin. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Bapak Isnaini selaku Kepala Bidang PSLB 3 DLH Banyuasin. Selamat pagi Pak Isnaini. Pak Isnaini, momen Lebaran ini kan tentunya menjadi perayaan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Muslim, dan tentu saja peningkatan produksi sampah itu bertambah karena kegiatan konsumtif yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, bagaimana kondisi produksi sampah di Banyuasin sendiri, Pak, saat momen Lebaran seperti ini? Apa saja langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memastikan sampah produksi yang meningkat ini tetap terkendali, Pak? Baik, terima kasih Pak Lana. Kondisi produksi sampah di Banyuasin pada saat momen Lebaran ini, kita dari DLH Banyuasin sudah memerintahkan para UPTD untuk membentuk satgas untuk penanganan sampah. Upaya ini dilakukan pada hari pertama Lebaran untuk mengantisipasi terjadinya timbulan sampah liar. Bagaimana dengan wilayah, Pak? Wilayah mana saja yang harus ekstra dilakukan penanganan terhadap sampah-sampah yang pada momen Lebaran ini banyak dihasilkan oleh masyarakat? Pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah memetakan lokasi-lokasi mana yang akan terjadi penumpukan sampah, terutama di batas-batas Kota Palembang seperti Kecamatan Rambutan dan Kecamatan Talang Kelapa, yang memang jadi perhatian kita untuk penanganan sampahnya, terutama di hari pertama Lebaran ini dan terus berkelanjutan sampai sesudah Lebaran kedua, ketiga, dan seterusnya. Pertanyaan terakhir nih, Pak, mungkin imbauan nih untuk warga, khususnya warga Banyuasin nih, Pak, terkait sampah yang dihasilkan selama momen perayaan Lebaran kali ini. Kami berharap masyarakat Kabupaten Banyuasin, terutama di wilayah perbatasan, terutama di Kecamatan Rambutan dan Talang Kelapa, untuk bersama-sama kita mengatasi sampah ini dengan melakukan pemilahan dari rumah, terutama sampah Lebaran ini lebih didominasi oleh sampah yang produktif, artinya yang bisa didaur ulang, terutama sampah-sampah kemasan dari minuman ataupun makanan yang bisa diberdayakan melalui pengelolaan sampah. Dan kita juga bekerjasama dengan bank sampah induk kita. Ada beberapa titik yang kita tempatkan kotak sampah khusus botol plastik. Dan mudah-mudahan upaya ini menjadi motivasi bagi masyarakat agar sadar akan penanganan sampah dan melakukan pemilahan sampah yang produktif. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar bersih, dan kita juga mengharapkan lingkungan kita sehat terhadap dari berbagai penyakit. Demikian yang dapat kami informasikan ke masyarakat. Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga lingkungan ini dan kita juga sama-sama mensosialisasikan melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Oke, terima kasih Pak Isnaini atas waktunya.
Selamat Hari Raya Idul Fitri. Salam sehat, minal aidin wal faidin. Baik, terima kasih Pak Lana. Ini yang dapat kami informasikan pada pendengar RRI. Kami harapkan dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Isnaini, Kepala Bidang PSLB 3 DLH Kabupaten Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Menjelang arus mudik 2025, Damri cabang Palembang mengeluhkan blokir barcode dari pihak Pertamina. Menjelang arus mudik 2025, jumlah penumpang bus Damri mengalami peningkatan signifikan. Namun peningkatan ini tidak sebanding dengan pasokan bahan bakar minyak atau BBM yang terganggu akibat pemblokiran barcode distribusi oleh Pertamina. Hal ini menyebabkan sekitar 11 bus yang melayani rute antar kota dalam provinsi atau AKDP tidak dapat beroperasi dengan lancar karena kesulitan mengisi BBM di SPBU. Manajer usaha Damri atas nama General Manager Damri Cabang Palembang, Ali Ramadan mengungkapkan bahwa meskipun harga tiket bus Damri tetap normal, kendala pasokan BBM ini mengganggu operasional bus. Beberapa bus bahkan terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi yang menambah beban biaya operasional. Tantangan kami sebenarnya tidak ada Pak, kendala di pelabuhan juga aman, kendala-kendala di jalan juga aman, terminal-terminal aman, cuma kita kendalanya di BBM. Barcode kita sebelum Hari Raya Idul Fitri itu waktu di sekitar tanggal 20-an sudah banyak terblokir yang tujuan dalam kota. Jadi bus-bus bantuan kita ini terkendala untuk isi BBM ini, Pak. Ditambahkan Ali Ramadan, Damri akan tetap berupaya memenuhi kebutuhan transportasi penumpang selama mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Pihaknya berharap Pertamina dapat segera membuka blokir barcode dan menyediakan pasokan BBM yang cukup agar perjalanan bus dapat berjalan dengan lancar dan nyaman bagi para pemudik. Dengan solusi dari Pertamina, diharapkan kelancaran operasional bus Damri dapat terjaga sehingga perjalanan mudik tahun ini dapat berlangsung tanpa ada kendala. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, memasuki Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Perumda Tirta Musi Palembang memperkirakan adanya peningkatan konsumsi air bersih hingga 50% dibandingkan hari biasa. Untuk mengantisipasi hal ini, perusahaan telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan pasokan air tetap stabil selama libur Lebaran ini. Direktur Operasional Perumda Tirta Musi Rahmat mengatakan bahwa petugas akan disiagakan selama 24 jam untuk menangani potensi gangguan distribusi. Kalau konsumsi biasanya rata-rata pemakaian pelanggan ini sekitar 1 kubik per hari. Ini kemungkinan akan menjadi rata-rata berdasarkan tahun kemarin itu sekitar 1,5 kubik per hari. Artinya sekitar akan naik sekitar 150.000 kubik. Akan terjadi peningkatan di akhir puasa dan di awal pagi. Dikatakan oleh Rahmat, berdasarkan perkiraan konsumsi air yang biasanya berada di angka 1 kubik per pelanggan per harinya dapat meningkat menjadi 1,5 kubik. Lonjakan ini terutama terjadi akibat meningkatnya aktivitas rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan kebutuhan ibadah. Selain kesiapan teknis, Tirta Musi juga menghimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijaksana guna menjaga ketersediaan bagi seluruh masyarakat. Pendengar, kita sampai pada informasi berikutnya. Kapolda Sumatera Selatan memastikan keamanan di Sumatera Selatan selama perayaan dan pelaksanaan Lebaran 2025 dalam kondisi aman dan terkendali. Kapolda Sumsel Irjen Polisi Andi Rian Jayadi memastikan bahwa situasi dan kondisi Sumsel kondusif, keamanan terkendali dan lalu lintas lancar. Selain itu juga telah menyiapkan siaga bencana dengan unsur terkait. Kondisi aman ini dilakukan berkat kerjasama semua pihak dalam menjaga situasi agar tetap kondusif. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kemacetan lalu lintas, Polda Sumsel menurunkan ribuan aparat gabungan, sekitar 4.700 aparat gabungan pada operasi Sikat Musi 2025 sejak 26 Maret hingga 8 April 2025 sebagai antisipasi agar perayaan Idul Fitri berlangsung aman dan kondusif. Ini kita belum mendapat laporan adanya sumbatan-sumbatan atau kepadatan-kepadatan di jalur terutama Palembang Betung. Maka
Makanya kita terima kasih adanya surat keputusan bersama antara Korlantas dengan Kementerian Perhubungan juga terkait pembatasan angkutan-angkutan berat. Selain itu, Polda Sumsel juga telah mendirikan 84 pos pelayanan dan pos pantau di seluruh Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pengamanan yang optimal, ia memastikan bahwa masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan tenang dan aman. Polda Sumsel akan meninjau dan juga mengevaluasi efektivitas fungsional tol Musilandas Pulau Rimau pada saat arus mudik Lebaran 2025 untuk digunakan kembali pada saat arus balik nanti. Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita untuk pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Dinas Lingkungan Hidup Palembang memastikan penambahan rita searmada angkutan sampah di Palembang yang akan dimaksimalkan selama momen Lebaran untuk menjaga kebersihan kota. Menjelang arus mudik 2025, Damri Cabang Palembang mengeluhkan blokir barcode dari Pertamina. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.go.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Bagi pekerja yang bertugas, saya Nadia bersama rekan G mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.